Emang boleh sesadis ini dengan hasil aerosol? Pertanyaannya kemarin itu ada beberapa ya yang tanya bahwasanya ada nggak sih mas, bisa nggak sih mas aerosol ditimpa dengan 2K? Oke, kita jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Plus Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image ya Lur ya. Oke, di kesempatan kali ini kita ingin menjawab beberapa pertanyaan yang diterbitkan untuk saya. Bahwasanya teman-teman tuh kadang suka WA, DM kayak gitu ya. Jadi pas ketika mungkin di komentar saya nggak balas, dia langsung lanjut ke WA ataupun DM. Itu nggak jadi masalah untuk saya dan saya welcome aja gitu. Pertanyaannya itu, Mas, kalau aerosol ditimpa dengan clear PU2K ataupun clear PU itu apakah bisa ataupun ada tekniknya? Nah, jadi gini teman-teman, di depan ini kita sedang mengaplikasikan epoxy primer white ya. Jadi epoxy primer putih di sini untuk menghemat waktu, untuk mempercepat untuk proses pengamplasan sudah saya lakukan di media yang kita aplikasikan epoxy ini. Untuk pengamplasan saya ambil grade di 800 gitu ya. Dan untuk teknik pengaplikasiannya itu teman-teman kalau ngaplikasikan di atas media yang ada catnya seperti ini itu jangan langsung ditebeli ya. Oke, jadi untuk pengaplikasiannya itu tipis-tipis diulang. Untuk tipis pertama, untuk tipis kedua ya. Terus kita jeda kurang lebih 5 menit untuk penguapan tinernya. Lalu kita lakukan penebalan. Jadi nggak langsung tebel. Jadi ada kesempatan thinner itu untuk menguap dan tidak rawan untuk meresap ke bawah dan bisa mengakibatkan keriting. Biasanya hal umum yang terjadi seperti itu. Oke, setelah saya aplikasikan epoxy itu biasanya saya diamkan 1 kali 24 jam untuk suhu ruangan. Beda lagi kalau teman-teman punya yang namanya heater ataupun open, ataupun kalau pengen cepet bisa aja dijemur, tapi dalam keadaan sudah mulai setting. Jangan pas waktu masih basah dijemur, itu juga akan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi ketika sudah disentuh ataupun kering sentuh itu baru boleh dijemur. Kalau basah kuyup jangan. Oke, untuk pengamplasan di sini kita ambil grade 1000 ya. Tadi sudah saya perlihatkan untuk amplas gridnya itu saya tulis 1000 karena biasanya amplas itu kan ada angkanya, ketika kita lipat kita robek itu ada beberapa bagian yang tidak terkena angkanya, jadi untuk mengingat aja. Oke. Nah, setelah epoksi sudah kita pastikan bahwasanya tadi kita ngamplasnya pakai air, jadi wajib untuk kita keringkan dulu supaya tidak ada kandungan air yang diresap oleh epoksi ya. Jadi itu benar-benar kering. Nah, setelah itu kita aplikasikan Tosca Green dari Shogun. Nah, untuk teknik pengaplikasiannya sama seperti ketika kita mengaplikasikan epoksi. Jadi untuk pertama ini kan jenisnya solid ya. Kalau untuk pengaplikasian solid itu kalau bisa di layer pertama itu kita controlling dulu, tipis-tipis dulu merata. Habis itu baru kita lakukan pemadatan warna. Jadi jangan main tipis-tipis sampai akhir ya. Kalau bisa tipis dulu merata, habis itu kita padatkan warnanya untuk penebalan. Supaya apa? Kalau kita main tipis-tipis terus, nanti takutnya partikel yang paling besar itu nonjol paling atas, jadi ngambang. Nah, akibatnya nanti base coatnya itu bisa kasar. Jadi kalau untuk warna solid itu berbeda halnya kita mengaplikasikan warna metalik. Kalau warna metalik biasanya kita tembak kenyang di awal, habis itu kita controlling di akhir untuk menyeragamkan partikel. Tapi kalau untuk solid kita controlling di awal, habis itu kita pemadatan warna. Jadi mendapatkan warna idealnya itu di akhir gitu ya. Oke. Kenapa tadi saya pilih epoksi warna putih, dan disinilah jawabannya. Karena di sini kita pengen mengaplikasikan warna cerah, otomatis kita pilih epoksinya warna putih. Supaya apa? Supaya kita tidak memikirkan lagi warna dasar ya. Jadi
sudah seperti apa ya, ibaratnya menyelam sambil minum air. Nah, karena epoksinya putih jadi tanpa perlu dasar lagi, dan itu sangat efektif, akan sangat mengurangi penebalan dalam proses melakukan base coat gitu ya. Jadi kalau base coat semakin tebal itu juga nggak makin bagus, malah makin jelek, nanti dilihat kurang matching. Dan untuk daya kerasnya juga akan sangat berpengaruh gitu ya. Nah, untuk pengaplikasian base coat itu setelah saya aplikasikan tadi itu juga saya diamkan kurang lebih 8 jam, baru di sini kita lakukan untuk pengekliran. Nah, untuk clear yang kita pakai itu PU2K, jadi clear coat yang menggunakan obat Edener ataupun menggunakan thinner biasa gitu ya. Jadi untuk clear coat yang saya pakai itu di AXT 410. Terus untuk mixing rasionya itu 4:1, 20% thinner. Nah, karena ini medianya kecil aja dan ini tidak memakan racikan clear terlalu banyak, jadi di sini saya serahkan kepada Meiji F55 yang memiliki nozzle 0,8 gitu ya. Jadi temen-temen yang pakai nozzle 0,8 harapannya kalau mau nge-clear itu diperhatikan untuk tingkat viskositas yang diambil ya. Kalau 0,8 biasanya kalau kita main viskositas tinggi itu biasanya alat akan lebih bekerja keras gitu ya. Jadi alangkah baiknya teman-teman pilih thinner yang benar, terus pemakaian thinner jangan terlalu banyak. Untuk teknik pengaplikasiannya, kalau minigun seperti ini alangkah baiknya itu untuk setelan dibuka full wide open. Jadi untuk fan pattern kita buka full, terus untuk fluid kita buka full, angin menyesuaikan kebutuhan gitu ya. Kalau teman-teman sudah nozzle kecil, viskositasnya tinggi, otomatis kalau misalnya teman-teman setting tidak full wide open, itu biasanya yang terjadi nanti tembakan akan relatif cukup kering dan tidak bisa cepat mendapatkan thickness yang ideal. Oke. Untuk teknik pengaplikasiannya di sini tadi kita spray dua kali jalan dari titik A ke titik B, titik A ke titik B. Habis itu kita jeda nih ya. Nah, karena kita di sini pengen pembuktian bahwasanya mampu nggak sih kalau cat itu cat aerosol itu ditimpa dengan clear seperti ini. Nah, setelah 2 layer tadi saya jeda kurang lebih itu untuk melihat beberapa panelnya apakah terjadi hal yang tidak diinginkan atau entah itu keriting atau kenapa. Kita lihat tadi sambil menunggu penguapan thinner pertama, lalu di sini kita pengambilan untuk wet looknya atau untuk lapisan terakhirnya atau untuk pengambilan thicknessnya, dan sudah diaplikasikan masih basah seperti ini, dan ini menurutku aman. Oke, untuk percobaan panel pertama aman. Dan ini kita lanjut untuk panel kedua. Tekniknya tetap sama. Untuk pengaplikasian. Di sini jarak ideal yang saya pakai itu di bawah 12 cm karena ini nozzle-nya kecil banget. Kalau terlalu jauh nanti kita susah untuk dapetin bil filmnya. Jadi jarak kita deketin, terus overlap kita rapiin, terus untuk ritme yang kita pakai dari ritme pertama misalnya ya, layer pertama kita bikin medium. Jadi gerakan itu relatif agak cepat ya untuk layer pertama. Terus layer kedua sama, kita kasih medium lagi gitu ya. Jadi gerakan masih agak terlalu cepat. Terus untuk layer ketiga, pengambilan wet look atau pengambilan thicknessnya ataupun pengambilan glass finishnya itu kita agak pelankan untuk gerakannya, dan bisa dilihat sendiri secara virtual seperti yang ada di dalam video gitu ya. Untuk teman-teman itu kalau main when visit application, satu kali tembak tanpa flash off itu mainnya ada di ritme, kuncinya ada di ritme pertama cepat, ritme kedua agak cepat, terus ritme ketiga itu relatif diturunkan sedikit untuk dapetin glass finish yang ideal, bil film yang ideal. Oke, untuk panel kedua ini alhamdulillah aman.
Oke teman-teman, ini adalah hasil clear coat-nya. Ini umurnya di sekitaran 1 jam tadi saya tinggal, dan ini clear coat cepet banget keringnya. Jadi ini sudah bisa saya pegang-pegang ya 1 jam ya. Ini clear coat-nya sangatlah fast dry banget. Dan untuk hasil clear coat-nya saya rasa masih kurang ideal sih. Ini dilihat masih ada jerukannya lumayan gede-gede. Kemungkinan besar jerukan ini dihasilkan dari tekstur base coat juga bisa. Terus untuk sesi flow time-nya juga mungkin tadi terlalu cepat. Jadi untuk teksturnya seperti ini ya, itu enggak jadi masalah. Dan di sini kita pengen bahasnya itu bisa atau enggak ketika aerosol ditimpa dengan clear coat 2K. Jawabannya bisa. Yang penting untuk tingkat pengeringannya benar-benar diperhatikan ya. Jangan sampai mainnya cepet-cepet. Nanti aplikasi epoksi pengen cepet-cepet, belum kering sudah ditimpa dengan cat. Terus catnya belum kering sudah ditimpa dengan clear coat yang pakai thinner. Nanti akhirnya cat atau epoksi yang belum kering tadi itu bisa diresap oleh thinner yang dibawa oleh clear coat. Nanti akibatnya akan sangat buruk sekali. Oke, untuk pelajarannya yang kita dapat, kita tetap ikuti proses gitu ya. Jadi untuk hasilnya maksimal, prosesnya harus dimaksimalkan. Oke, saya pamit undur diri. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanya-tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.